warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ما تحول به بيننا وبين معصيتك وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة يا ذا الجلال والإكرام. Jamaah rahimakumullah, terakhir kita membahas penolakan manusia terhadap ajakan Rasulullah beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Yang ditandai dengan menyerang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut Rasulullah sebagai kahin, sebagai majnun, syair, matarabbasu bihi raibal manun. Kemudian menyerang Quran. Quran itu hanyalah taqawwalah. Quran itu hanyalah ucapannya Muhammad, buatan Muhammad, taqawwalah. Dan inilah yang terjadi sepanjang masa. Ajakan kembali kepada Al-Quran selalu ditentang dengan dua alasan, pribadinya dan kontennya. Maka siapapun yang membuli Al-Quran dengan mengatakan taqawwalah, maka Allah sebut balla yu'minun. Itu hanyalah orang-orang yang memang tidak mau beriman saja. Artinya tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seharusnya manusia hubungannya dengan Allah menghambakan diri, mentaati, tunduk di hadapannya. Jadi kalau memang sudah dasarnya la yu'minun, ada aja tuduhan terhadap Al-Quran yang disebut dengan taqawwalah. Ya. Padahal di surat Al-Haqqah, ya, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau saja Rasulullah itu berani mengada-ngada bikin Quran sendiri, tentu sudah dihabisi oleh Allah. Jadi kalau alasannya Quran itu sebuah taqawwalah, dibuat-buat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, falyatu bihadithin mithlihi. Coba mereka mendatangkan narasi yang mirip Al-Quran in kanu shadiqin. Karena sama-sama manusia, yang menuduh manusia, yang dituduh juga manusia, berarti ada kesamaan. Falyatu bihadithin mithlihi in kanu shadiqin. Maka jika manusia itu meyakini bahwa dirinya tidak bisa yaitu bihaditsin mithlihi, ya, maka insya Allah keimanannya, ya, terhadap Al-Quran akan sangat dalam sekali. Kita sebagai ajam, sebagaimana Arab, ya,
itu nggak terpikir ya, nggak terbesit sedikit pun gimana bikin tandingan Al-Quran. Tapi kalau orang Arabnya itu daya dukungnya ada, ya. Dia punya kosakata yang sangat dalam. Dia hafal ribuan syair, ya. Dia hafal eh, apa berbagai macam ungkapan yang bersastra dari Arab. Ada semua, ya. Yang sudah ada aja nggak bisa, ya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kita sebagai orang ajam ngerti juga tidak dalam-dalam banget, apalagi ya bikin Al-Quran tandingan, maka seharusnya ini bisa jadi peluang, ya. Di satu sisi itu kekurangan, di sisi lain itu peluang untuk ya beriman dengan Al-Quran semakin utuh, ya. Karena mau ngapain lagi kalau nggak beriman? Karena untuk melaksanakan falyatu bihaditsin mithlihi ini sudah tertutup bagi orang ajam, ya. Walaupun ajamnya sudah belajar bahasa Arab, ya, berpuluh-puluh tahun, ya. Ya, ya. Kemudian solusi berikutnya, Allah mengajak manusia itu memikirkan penciptanya, ya. Istilahnya lagian, wahai manusia, kamu itu memang siapa penciptanya sehingga suruh percaya kepada manusia yang telah diangkatnya menjadi nabi, nggak mau. Padahal yang menciptakan kamu itu dialah yang menyuruhmu, dialah yang membimbingmu, ya. Berimanlah kepada manusia yang namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berimanlah, ya, dengan wahyu yang dibawanya, yaitu bahkan juga wahyu-wahyu yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini merupakan pendekatan Al-Quran secara umum, ya, agar manusia itu beriman dengan Allah dengan baik dan beriman dengan wahyunya. Itu selalu Allah angkat, ya, tema dirinya sebagai Khaliqul Insan, ya. Misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bacalah Al-Quran, salah satunya walaupun objeknya bisa apa saja, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Artinya kalau saja manusia itu, ya, menyadari betul bahwa pencipta dirinya Allah, ya, maka insya Allah mudah bagi dirinya untuk menerima Muhammad sebagai utusan Allah, Al-Quran sebagai wahyu Allah. Karena pencipta itu berhak mengatur, ya, makhluk-makhluk yang diciptakan, ya. Sampai ada surat namanya manusia, Al-Insan, ya. Itu diawali dengan tema penciptaan manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalau kamu lahir tahun 70, 69, 68, 67 dan seterusnya, itu kan nggak ada kamu. Lam yakun syai'an madhkura. Kemudian kamu ada. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi wa ja'alnahu sami'an basira. Ya.
Maka seharusnya Allah yang menciptakan kamu, kamu harus butuh kepada penciptanya. Sebaliknya, ketika manusia bermasalah dengan siapa pencipta dirinya, agak ragu, ya, agak apalagi nggak percaya, ya, maka itu akan menjadi masalah yang luar biasa. Ya. Imam Abu Hanifah pada zamannya ditantang oleh kelompok mulhidin, tantang debat terbuka tentang Allah sebagai pencipta, temanya. Ya. Maka semua sudah hadir, penantang-penantangnya, sedangkan dengan mulhidin sudah hadir. Jadinya di Irak ya. Abu Hanifah sengaja melambatkan dirinya. Akhirnya setelah beberapa menit, ya setelah setengah jam, datang. Ledekin ya. Kenapa terlambat? Kamu takut kalah nih debat ini. Bukannya begitu. Saya untuk bisa sampai sini harus menyeberangi sungai. Di Irak ada sungai namanya Dijlah. Ternyata perahu yang biasa saya naiki lagi nggak ada. Jadi saya nunggu. Tunggu sekian lama, walaupun ini maksudnya ujungnya fiktif ini ya, cuma bagaimana dari Abu Hanifah ingin belum terjadi dialog, tapi sudah ingin mematahkan pemikiran para mulhid yang biasanya ateis yang tidak percaya kepada Allah. Di tengah-tengah saya menunggu perahu itu, tiba-tiba ya, sekian banyak kayu berdatangan. Tiba-tiba kayu itu membentuk perahu. Setelah membentuk perahu, dia mendekat padaku. Ya aku naik. Maka kata mulhid, kamu jangan ngaco. Masa iya ada sekelompok sekumpulan papan pada berdatangan berkumpul jadi perahu, nggak mungkin itu. Ya itu kenyataannya katanya. Nggak mungkin. Jadi kamu nggak percaya. Kalau sekedar perahu saja kamu nggak percaya, artinya tidak mungkin perahu itu terjadi begitu saja. Ya. Apalagi terhadap kalian-kalian ini. Nggak mungkin kalian itu terjadi begitu saja. Tiba-tiba ada. Ya. Maka ya, dialog belum dimulai tapi sudah terbantahkan ya, pemikiran para mulhidin, para ateis yang ada. Ya. Tidak mustahil Abu Hanifah itu mengambil inspirasi dari ayat ini. Ya. Inspirasinya dari ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in. Mungkinkah manusia itu diciptakan tanpa sesuatu sedikit pun? Ya. Tanpa sesuatu itu macam-macam ya. Apa penciptanya, khususnya penciptanya. Tanpa sesuatu itu benihnya. Ya. Apa mungkin manusia itu diciptakan dengan ya, secara tiba-tiba gitu? Ya. Tiba-tiba orang tuanya buka lemari, ada manusia. Kan nggak mungkin. Am khuliqu min ghairi syai'in. Mungkinkah manusia itu diciptakan tanpa sesuatu? Ya. Apa benihnya, apa proses, apa ibunya yang hamil, ya, melahirkan, dirawat, nggak mungkin. Sekecil apapun manusia itu nggak mungkin, ya, ya tanpa ya, tanpa mendukung penciptaan. Artinya manusia itu diciptakan dari berbagai macam sesuatu. Kurang sedikit aja nggak terjadi. Ya. Kurang sedikit aja nggak terjadi.
Amhumul khaliqun, ataukah manusia itu menciptakan dirinya sendiri? Ibarat argumen yang dijadikan oleh Abu Hanifah, ibaratnya papan-papan itu berdatangan ngumpul membentuk sendiri jadi kapal. Mungkin. Berarti manusia dan semua alam semesta pasti ada pencipta. Pencipta itulah yang mengatur kehidupan manusia. Maka siapa yang tidak meyakini Allah sebagai penciptanya, dijamin hidup dalam keadaan sengsara. Sengsara habis. Karena dengan percaya dengan Allah itulah kita jadi mencari ya. Setelah kita percaya Allah menciptakan saya, jadi Allah maunya apa nih? Dari situlah kita belajar siapa para nabi, apa wahyu yang dibawakan. Salah satu jawabannya adalah, oh Allah menciptakan saya agar saya beribadah kepadanya. Dan itu ayatnya mengatakan begini, wa may yu'rid an dzikri rabbih. Barang siapa yang menolak ingat kepada Robnya. Ingat pada Robnya ini maknanya sangat luas ya. Menolak, nggak percaya Allah sebagai pencipta dirinya, yang kemudian mengatur dirinya, menyuruh dirinya beribadah, dan sebagainya. Ya. Sering diartikan dzikir Rabbi Al-Quran. Karena memang Al-Quran itulah mengajarkan berbagai macam kegiatan agar manusia ingat kepada Rabb-nya, ingat kembali, minta ampun, menundukkan dirinya, itu namanya dzikir Rabbi. Yasluhu ada dan so'ada. Niscaya Allah akan menjerumuskannya ke dalam kehidupan yang sangat payah sekali. Di dunia apalagi di akhirat. So'ada itu artinya mendaki. Jalan aja kalau mendatar itu lebih ringan, kalau mendaki itu beratnya minta ampun. Maka orang yang nggak mau hidup bersama Allah penciptanya, ya, dijamin yaslukhu adzabun sa'ada. Ya. Ya. Maka Ibu silahkan perhatikan orang-orang di sekeliling kita, mana-mana orang yang ya nggak mau hidup bersama Allah, sehingga kita bisa menyaksikan langsung mengalami yaslukhu adzaban sa'ad. Kenapa? Karena tidak meyakini, tidak mengakui Allah sebagai pencipta. Maka jangan ditanya di luar negeri sana, kehidupan kesengsaraan luar biasa. Di Jepang per tahunnya manusia bunuh diri itu 4.000 orang. Rata-rata 4.000 orang. Ya. Kenapa? Ya karena dia nggak punya prinsip siapa pencipta saya. Sehingga ya, apa ilmunya menjalani hidup nggak punya semua. Hidup bagi dirinya penting materi, dapat duit, bisa makan, ya. Ini syahwatnya, ya, nggak berpikir yang lain. Maka alangkah sayangnya orang yang sudah punya bekalnya, sudah punya barangnya, ya. Oh, begini seharusnya beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, tapi tidak dipelajari, tidak diamalkan, sehingga otomatis jauh dari penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah permasalahan manusia pada am khuliqu min ghairi syai'in. Dia nggak sadar bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, nggak mungkin ya, terjadi dengan sendirinya. Ya.
Terjadi dengan sendirinya sejak di rahim ibunya nggak mungkin. Terjadi dengan sendiri sejak bayi nggak mungkin. Apalagi sudah gede terjadi dengan sendirinya nggak mungkin. Humul khaliqun, nggak mungkin juga menciptain diri sendiri. Kita menciptain diri sendiri nggak mungkin. Semuanya ada penciptanya. Karena itu Allah sering mengingatkan dirinya sebagai Al-Khaliq. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal khaliq. Ya. Wah, ini maknanya hampir serupa semua. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya. Semua itu tentang penciptaan manusia. Lahul asma'ul husna. Lebih tinggi lagi. Am khalaqus samawati wal ard. Oke lah jika manusia itu tidak mengakui bahwa dirinya nggak mungkin tercipta dengan sendiri atau menciptakan sendirinya, ataukah manusia itu merasa bahwa dirinya mampu menciptakan langit dan bumi. Ya. Khalaqus samawati. Bahkan di Al-Baqarah, kan langit dan bumi, nyamuk aja nggak mungkin bisa. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Nah, seharusnya manusia melihat nyamuk saja sudah merasa ya, tidak mungkin ya, makhluk manapun ya, bisa menciptakan nyamuk sehingga nyamuk dengan segala kerumitan ciptaannya itu pasti Allah Subhanahu wa taala penciptanya ya, bahkan bisa menciptakan jutaan nyamuk. Jadi kalau ini enggak diterima juga, enggak menyadarkan juga bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, langit diciptakan oleh Allah, langit dan bumi diciptakan Allah, maka Allah katakan bala yuqin. Memang aja kamu enggak mau, ya, enggak mau yakin, ya. Karena itu, ya, siapa yang menghargai betapa mahalnya bisa yakin, maka seharusnya dirinya minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berilah kami hidayah. Allahumma hdini fiman hadait. Ya. Ya Allah, berilah kami keimanan yang sesungguh-sungguhnya. As'aluka imanan sadiqa. Ya. Wa yaqinan laisa ba'dahu kufur. Berilah kami keyakinan yang nggak mungkin berubah. Sampai dipanggil oleh Allah masih di dalam imanan sadiqa, masih dalam hidayah. Artinya apa? Yang sudah beriman saja bisa berubah. Supaya nggak berubah, Allah katakan, Rabbana la tuzigh qulubana. Apalagi yang nggak mau beriman. Kemudian ditantang lagi, am indahum khazainu rabbik. Ya. Ataukah semua kekayaan di alam semesta ini milik kalian? Nggak mungkin juga. Ya. Am humul musaitirun. Ataukah kalianlah yang menguasai semua kekayaan ini? Nggak mungkin juga. Jadi jawabannya nggak ada lain. Manusia, kamu itu lemah. Ya. Karena itu kamu harus kembali kepada Allah yang menciptakan kamu, menciptakan alam semesta, yang memiliki, menguasai semua kekayaan yang di alam semesta. Kamu jangankan memiliki, ya, jangankan menciptakan kekayaan, menguasai aja nggak mungkin. Sekaya-kayanya manusia nggak mungkin memiliki semua kekayaan di alam semesta. Jadi nggak ada lagi bagi manusia itu kecuali tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya apa? Dengan tadzkirah seperti ini, maka Allah inginkan manusia itu mengakui Allah sebagai Al-Ghani, ya, sebagai yang maha kaya,
sehingga nggak butuh dengan makhluk apapun. Ya. Nggak butuh dengan infaknya makhluk, nggak butuh dengan ibadahnya makhluk. Nah, Allah itu Al-Ghani. Lah kok masih disuruh? Disuruh agar amalan-amalan itu manusia bisa menikmati hasilnya. Jadi bukan untuk kepentingan Allah, justru untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kalau nggak mau, maka dia menanggung risiko akibat keengganannya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seimbang, yang nurut ada balasannya, yang nggak nurut ada balasannya. Jemaah rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, seorang kafir yang sangat terpukul oleh ayat ini bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini adalah tawanan Badr, ya, bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tawanan itu biasanya dikurung atau diikat dekat masjid, sehingga saat Rasulullah jadi imam baca ayat ini, saat itu di salat maghrib, Jubair bin Mut'im itu, ya, mendengar langsung ayat ini. Maka istilah dalam bahasa Arab itu, ayat-ayat ini bagi saya bagaikan qawari'. Ya. Qawari' itu apa? Ya, bagaikan palu besi yang menghunjam pikiran saya. Iya, yang nggak mungkin kita ini tercipta sendiri. Iya, yang nggak mungkin ini macam-macam lah. Ya, dari situlah Jubair bin Mut'im masuk Islam. Ya, jadi penting bagi manusia, ya, sulit, ya, sulit menjadi manusia yang dekat dengan Allah, sarannya harus Al-Quran. Akan membaca, mendengar, ya, argumen-argumen yang mematikan. Jadi manusia di hadapan pertanyaan-pertanyaan ini semuanya nyerah semua. Am khuliqu min ghairin, enggak mungkin ya Allah. Am khalaqus samawati wal ardi, enggak mungkin ya Allah. Am indahum khazainu rabbika, enggak mungkin. Kami makhluk yang miskin sekali. Nahnul fuqara, ya. Wallahul ghani. Tanya lagi, amlahum sulam. Apakah manusia itu punya tangga? Amlahum sulamun, punya tangga yang menghubungkannya ke langit. Yastami'una fih, ya, di mana dia mendengar apa yang terjadi di langit. Jawabannya sudah pasti nggak mungkin juga, buruk, ya. Ya, setinggi langit, ya, meraih, ya. Kalau memang merasa dengar sesuatu dari langit, ya, bahwa katakan Quran ini nggak benar, bahwa Rasulullah ini nggak benar, ya udah buktikan. Ya. Siapa yang merasa mendengar, ya, sampaikan kepada kami. Ya. Jika memang dia jujur, betul memang berhasil mencari informasi dari langit. Faliyati mustami'uhum bisultanim mubin. Ya, dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dia memang, ya, dapat info dari langit seperti ini. Ya, ya, mustami'uhum bisultanin mubin. Ditanya lagi, amlahul banat walakumul banun. Memang pantas, ya, kamu tidak beriman dengan Allah.
Tapi kalian sebagai manusia yang tidak suka dengan anak perempuan, dengan bayi perempuan, adatnya orang Arab kalau punya bayi perempuan, dia merasa hidup dalam aib yang luar biasa. Giliran ada anak perempuan, kamu nggak suka perempuan, tapi kamu menuduh Allah punya anak perempuan. Ya. Malaikat itu menurut mereka adalah anak perempuan. Ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha amlahul banat. Ya. Kamu nggak percaya dengan Allah, tapi giliran kamu nggak suka dengan anak perempuan, kamu katakan, ya, anak perempuan itu anaknya Tuhan, anaknya Allah. Ya. Giliran kamu maunya anak laki, kalau kumul banun. Ya. Jadi ya betapa kacaunya pemikiran manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diungkap oleh Al-Quran, orang seperti ini ya tidak terlepas karena apa? Karena gangguan setan. Jadi aslinya manusia itu diciptakan sudah dilengkapi, ya, dilengkapi, ya, perangkat untuk beriman kepada Allah. Tapi perangkat ini suka dirusak oleh setan, dirusak oleh lingkungan. Jadilah seperti ini. Karena itu, ya, itulah hikmahnya mengapa bayi itu harus didoakan, ya. Harus dipanjatkan doa, ya Allah, aku perlindungkan bayi ini, ya, dari setan, dari apa, dari binatang-binatang yang berbahaya, dari penyakit ain, ya. Itu ki di kalimatillah tamah kulli ainin lamah min syaitanin wahamah, ya. Dan begitulah ya, kalau dijaga fitrahan manusia, insya Allah tidak sampai mengalami kerusakan fatal seperti ini untuk beriman kepada Allah. Ya. Susah, walaupun di zamannya satu dua orang, ya, satu dua orang yang tidak mengalami, ya, penyimpangan-penyimpangan pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ayat ini, apakah seperti pamannya Khadijah, Naufal, apakah seperti bapaknya seorang sahabi namanya Sa'id, bapaknya namanya Zaid. Itu ya, hasil hidup dalam ke, ke, apa, kefitrahannya, ya, sehingga dia sempat berdoa, ya Allah, suatu saat, ya, aku panjang umur, ya, aku akan beriman kepada Nabi yang kamu utus ini, ya. Ya, kalau aku enggak, semoga anak-anakku, ya. Maka anaknya yang laki namanya Sa'id, ya, jadi sahabi yang yang istilahnya di mubasysyaruna bil jannah, yamin masuk surga, ya. Anaknya yang perempuan namanya Atikah, ya, juga jadi seorang sahabiyah yang uh, dengan prestasinya pada zamannya. Ditanya lagi, am tas'aluhum ajran? Memangnya supaya kamu ini beriman, kamu dimintai, ya, dimintai upah, harus bayar beriman dengan Al-Quran. Am tas'aluhum ajran, ataukah, ya,
kaum meminta kepada mereka, ya, Rasulullah minta kepada mereka, siapa yang beriman ayo bayar, bahkan enggak. Fahum min maghramin muthqalun, sehingga mereka merasa apa? Merasa terbebani oleh tagihan itu, mughram. Itu tidak ada semua. Ya. Karena itu sebisa mungkin memang ya, hal-hal atau kegiatan yang sifatnya mengajak manusia memang tidak membebani umat, tidak sampai maghram. Ya. Ya, semua jawabannya pasti enggak. Saya mau beriman itu gratis, mau sholat gratis, mau kan disediakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi, am indahumul ghaib? Kamu itu tidak beriman, memang kamu punya informasi yang ghaib. Ya. Bahwa walaupun saya nggak beriman, nanti juga enak kok hidup di sana. Ya. Seperti perkataan Wa'il bin As yang mengatakan, ya, gampang kalau nanti saya masuk neraka, saya punya duit banyak, saya punya anak banyak. Ini pernah kita bahas ya di Maryam ya. Maka Allah katakan, afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walad. Kalau perhatikan orang kafir yang merasa bangga bahwa dirinya nanti aman di akhirat, kan punya banyak duit. Allah katakan apa? Attala'al ghaiba. Memang dia tahu ya, situasi yang gaib di akhirat nanti. Amittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, atau dia sudah melakukan perjanjian dengan Allah diamankan. Kalla, tidak mungkin ya. Sanaktubu ma yaqulu lahu wa namuddu lahu min adzabi madda. Yang bersalah yang akan diazab. Am indahumul ghaibu, ataukah mereka punya informasi yang gaib yang sudah mereka catat, fahum yaktubun? Jawabannya semua enggak. Jadi apa? Ya, alangkah lemahnya ya orang yang berargumentasi atas ketidakberimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan hujjatun dahidah. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. Jamin argumennya pasti terpatahkan semua. Dia nggak akan bisa berargumen lagi kalau dia nggak sadar Allahu alaihim ghadabun, dimurkai dan disiksa, walahum adabun syadid. Pasti tertolak ya. Tanya lagi, am yuriduna kaida, ataukah mereka nggak beriman itu dalam rangka menyiapkan sebuah rencana jahat. Ya. Kalau itu, falladzina kafaru humul, maka rencana jahat itu dijamin pasti menimpa mereka sendiri. Falladzina kafaru humul makidun. Ya. Ya. Kata manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang seharusnya membuat manusia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya lagi, amlahum ilahun ghairullah, ataukah memang punya Tuhan tandingan selain Allah sehingga nggak mau beriman kepada Allah? Pasti jawabannya nggak mungkin. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah ya, terhadap apa yang mereka sekutukan. Subhanallah amma yusyrikun.
Ini semua argumen-argumen untuk melemahkan manusia, bahwa tidak ada alasan apapun bagi manusia untuk tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak menghambakan dirinya kepada Allah. Anehnya manusia itu, wa iyyara kisfan minas sama'i saqita. Jika saja mereka melihat inti, ya, jikanya itu andai kata, ya, beda dengan idza, jikanya itu pasti, ya. In yaro, kalau saja, ya, mereka melihat, ya, satu potongan awan dari langit yang jatuh, mereka akan mengatakan, itu awan yang lagi bertumpuk-tumpuk, ya, ulu sahabum markum. Itulah ciri khas manusia yang tidak beriman kepada Allah, ya, sehingga, ya, tidak takut akan resiko-resiko yang mereka hadapi akibat tidak beriman. Ya. Seperti yang dialami oleh kaum Ad. Ya. Nggak beriman. Tiba-tiba ada awan. Falamma ra'auhu 'aridan. Awan mendekati mereka. Mustaqbila audiyatihim. Ya. Mereka nggak sadar. Ya. Mereka mengatakan, wah ini sebentar lagi kita akan turun hujan yang deras. Ada aridun mumtiruna. Ya. Dijawab oleh Allah, bal huwa musta'jaltum. Ini adalah, ya, azab yang kalian minta-minta selama ini, tantang-tantang. Mana buktikan Allah punya azab, ya. Ternyata sebuah angin yang membawa azab. Rihun fiha azabun alim. Tudammiru kulla syai'in, yang menghancurkan apa saja yang dilewati, ya, atas perintah Allah. Jadi angin aja nurut sama Allah, bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kemudian negeri Ad itu, negerinya Al-Ahqaf itu, ya, yang tersisa hanya tempat tinggal saja. Dan semua dihabisi oleh Allah. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Bedakan dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekecil apapun yang terjadi dalam dirinya, wah ini mungkin karena kesalahan saya, ya. Ya. Seorang istri melihat suaminya, ya, kurang baik terhadap dirinya, dia ingat jangan-jangan dosa saya, ya. Seorang suami juga demikian, ya. Sehingga mereka mengatakan, ya, inni ra'aitu atharud dhunubi fi ahli. Atharud dhunubi fi ahli. Ya. Aku melihat, ya, dampak-dampak dosaku itu di dalam keluargaku. Kenapa? Yang menjadikan rasa sayang itu kan Allah, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kalau kamu nggak taat kepada Allah, Allah cabut rasa sayang. Sehingga, ya, yang seharusnya suami itu berbuat baik kepadamu, yang seharusnya istri itu berbuat baik kepadamu, ya. Jadi tidak berminat berbuat baik, Allah sudah cabut. Kenapa? Karena dosa-dosa. Walaupun insya Allah itu menghapus dosa-dosanya, ya. Itu bedanya dengan orang beriman, ya. Jadi dia takut pada Allah, baru dari urusan rumah tangga. Gimana dengan urusan-urusan yang lain? Ya, sedangkan yang nggak beriman kepada Allah ini, ya, ya, ada segumpalan awan yang mendekat, pasti dia akan berkata, oh ini mau hujan ini, sahabum markum. Ya. Allah katakan, fadarhum, ya, hatta yulaku. Ya. Biarin saja, dia akan menemui hari di mana mereka akan dibangkitkan, ya. Pasti akan menyusahkan, ya. Maka seharusnya dengan ancaman ini, ya,
Jadi kalau dari ayat 35 ya, bahasanya bahasa dialogis. Bahasa mengajak berpikir. Seharusnya manusia itu sadar. Kalau nggak sadar juga, ya udah bahasanya iya, roh kisfam minas sama insafita yaqulu sahabun markum. Ya. Fadharhum hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yus'aqun. Saat itulah manusia tidak akan mendapat ya, ya manfaat dari kejahatan mereka sedikit pun walahum yunsar, dan tidak akan mendapat pertolongan. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw walahum yunsar. Ya. Padahal untuk membangun sebuah kait itu manusia mengeluarkan ya, mungkin miliaran dolar. Itu kalau tidak ada Allah datang, ya maka nggak ada dampak apapun bisa menyelamatkan mereka sekecil apapun. Wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik. Bahkan bagi orang-orang yang terus-menerus berdosa itu masih ada siksaan lain. Ya. Artinya siksaan di akhirat, di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Namun manusia tidak mengerti ya, sunnatullah seperti ini. SOP kehidupan Allah seperti ini. Ya. Bahwa siapa yang terus-menerus dalam kemaksiatannya, keingkarannya kepada Allah, baik urusan dirinya, urusan rumah tangga, urusan masyarakat, urusan negara, semua enggak mau ke Allah, ya siap-siap kan mengalami ini. Dzarhum hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yus'aqun yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa la hum yunsarun wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban dzalik walakin aktsarahum la ya'lamun. Karena itu orang-orang beriman ya, terhadap hal-hal seperti ini selalu berdoanya apa? Ya. A'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Aku berlindung dari api neraka dan apa saja yang menjerumuskan kami ke api neraka, baik itu ucapan maupun perbuatan. Jadi kalau sudah semua nggak mempan, bagaimana sikap Rasulullah? Nah, bagaimana sikap orang yang mengikuti jejak Rasulullah dalam menghadapi mereka? Wasbir li hukmi rabbik. Ya. Bersabarlah terhadap hukum Rabb. Ya. Kata hukum Rabb ini berarti ya semua yang terkait dengan Allah. Ya. Jalankan ketaatan kepada Allah berarti hukum Allah. Ya. SOP yang akan terjadi kepada manusia itu semua ada aturannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka bi'ayunina, maka sungguhnya kamu berada di dalam pantauan kami. Fa innaka bi'ayunina. Ya. Penting bagi orang beriman untuk melakukan segala hal agar dirinya fa innaka bi'ayunina. Ya. Agar dirinya betul-betul diperhatikan oleh Allah. Ya. Surat Asy-Syu'ara, agar menjadi orang yang selalu diperhatikan oleh Allah, maka manusia itu harus bangun malam. Ya. Tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Ya. Allah akan melihatmu kalau kamu bangun. Alladzi yaraka hina taqum.
Allah akan melihatmu kalau kamu berjuang ya melaksanakan sholat itu. Allah juga tahu itu sulit ya. Makanya bahasanya wa taqallubaka fis sajidin. Ya, taqallub itu apa? Perjuanganmu untuk melaksanakan sholat. Yang sehat aja perlu taqallub, apalagi yang kurang sehat. Di saat itu Allah memperhatikan kamu. Ya. Nah, hidup manusia yang fa innaka bi'ayunina ya udah pasti ya. Hidup aman, hidup ya, selalu ditolong oleh Allah, selalu mendapat taufik dan hidayah. Karena innaka bi'ayunina. Ya, lain inna rabbaka ya'lamu annaka taqum. Ya. Kalau kamu bangun waktu malam, Allah jadi tahu tentang dirimu. Ya. Walaupun bangunnya cuma sedikit, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulathayil lail. Walaupun berdirimu sedikit kurang dari 2/3 malam, ya Allah jadi tahu ya. Karena itu ya jika prinsip ini diterapkan dalam rumah tangga, ya, maka Allah menyebut ini rumah tangga yang saya rahmati. Ya. Rahimallahu ra'an, ya. Rahimallahu rajulan. Rahmati seorang istri yang bangun waktu malam, kemudian membangunkan suami. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kan istri. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan hendaklah kamu bertasbih kepada Allah saat kamu berdiri. Ya. Takum asal artinya apa? Asal artinya beraktivitas. Ya. Nggak harus berdiri. Sholat disebut qiyam, qiyamul lail. Berdakwalah disebut dengan qum fa'anzir. Berdakwalah qum fa'anzir. Jadi pentingnya bertasbih di dalam segala kondisi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, dengan semua variasinya ya. Ya. Para ulama menyimpulkan siapa yang banyak tasbihnya, niscaya Allah berikan kekuatan menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Terutama tasbih yang dilaksanakan menjelang tidur. Ya. Tasbih 33, hamdalah 33, utamanya menjelang tidur. Ya. Kenapa pakai utamanya menjelang tidur? Ya. Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang menjelang tidur aja masih sempat bertasbih, ya apalagi di luar menjelang tidur. Ya. Apalagi di luar itu menjelang tidur aja masih bertasbih. Artinya apa? Dia menginginkan detik-detik akhir kehidupannya itu bersama Allah. Ya. Beliau mengatakan ada empat kondisi bahwa manusia itu ya menjadi ahlu dzikir ya. Pertama menjelang tidurnya, bangun tidurnya ya bertasbih juga ya. Bangun tidur itu tasbihnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah rabbil firli dzambi ya. Bangun tidur ya masih ingat Allah ya, masih ingat supaya dosanya diampuni, syukur-syukur doa yang lain ya. Yang mungkin keluarganya sakit, mintalah saat bangun tidur ya. Karena Allah akan menganggap hambanya itu ahli dzikir kalau berzikir ya. Menjelang tidur bangun tidur. Kok begitu ya Rasulullah? Kok begitu ya Allah? Ya itu karena pemahamannya kalau di saat-saat pada umumnya orang nggak ingat Allah aja dia ingat Allah, ya berarti dia itu memang betul ahli.
ketiga saat sholat, yang ketiga saat menghadapi ujian-ujian kehidupan. Semua ujian kehidupannya ya dijadikan solusinya adalah berzikir, khusus di sini bertasbih. Ya. Jadi secara umum wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, berzikir tasbih dalam segala kegiatan. Lebih khusus lagi saat bangun tidur. Surga mengajarkan tadi tahlil, tasbih, kemudian hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Lebih khusus lagi saat selesai majelis, subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, seterusnya. Lebih istimewa lagi dalam bentuk sholat. Nah, siapa yang sholat pasti dia bertasbih, apakah saat rukuk, apakah saat sujud. Dan kalau ini dilaksanakan dalam bentuk sholat, berarti kan manusia berada dalam tasbih yang multi tasbih, ya. Tasbih ketaatan, tasbih keimanan, tasbih ucapan, ya. Tasbih ucapan bertasbih, ya. Tasbih dalam zikir-zikir tasbih. Wa minal laili, wabil khusus di waktu malam bertasbih. Ya. Ini kekhususan dari kata-kata tasbih selain dalam ucapan juga dalam perbuatan, yaitu wa idbaron nujum, dan saat bintang itu sudah mulai menghilang, ya. Yang ditafsirkan oleh para ulama, idbaron nujum, ya, itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, ya. Yang disebut dengan rakaat al-fajri, ya. Yang secara khusus oleh Rasulullah dikatakan apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh atau yang disebut dengan idbarun nujum itu lebih baik, ya, kualitasnya daripada dunia dan seisi. Artinya betapa kaya pahalanya orang-orang beriman yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Oleh karena itu Rasulullah selalu sholat subuh fil hadari was safari, baik saat bepergian maupun saat di rumah, ya. Ya. Tinjauan fikihnya, ya, bagi laki-laki yang berjamaah di masjid, ya, kalau tahu ya sebentar lagi qomat, ya, di masjid itu biasanya ada jam iqomat, ya. Misalnya qomat 1 menit lagi, nggak mungkin sholat 2 rakaat 1 menit. Ya. Ya. Kalau memang sudah ada tanda-tanda qomat, maka disunahkan tidak usah sholat dulu, ya. Karena mengikuti takbir imam takbir, jamaah takbir itu jauh lebih bagus, ya. Kalau menurut dia qomat 2 menit lagi cukup ini untuk sholat, sehingga dia sholat, ya. Baru 1 rakaat ternyata imamnya nyuruh qomat, ya. Maka tetap dianjurkan untuk melanjutkan, ya. Walaupun agak terlambat nanti takbirnya. Atau sebaliknya, ya, di jam qomat 2 menit, katakan 2 menit 30 qomat, ya. Dia beristirahat, wah ini saya cukup ini untuk salat 2 rakaat. Tapi imamnya tiba-tiba, ya, tiba-tiba baru juga Allahu Akbar imam bilang qomat. Kan imam paling berkuasa untuk menentukan qomat dan tidaknya, bukan jam itu. Andai kata nih, ya, walaupun baiknya imam komitmen dengan jam itu. Andai kata imamnya enggak, sakin qomat aja, ya. Padahal baru takbir, ya. Maka, ya,
dianjurkan untuk membatalkan sholat. Ya. Jadi imam nggak sholat, atau kalau masuk sholat ternyata salah dugaan, imamnya menginginkan qomat lebih cepat, maka dianjurkan untuk membatalkan sholat. Maka bagi yang tidak berkesempatan sholat, ya, baik memang tidak melakukan karena sedekat qomat atau membatalkan karena ternyata qomat, ya, maka tetap dianjurkan setelah selesai sholat subuh mengqadha 2 rakaat sebelum subuh itu, karena bobot, ya, pahalanya yang luar biasa. Seperti Allah menyebut dengan wa minal laili fasabbihhu, salatlah malam, ya, terutama saat idbarun nujum, yaitu saat selesai adzan subuh yang kita istilahkan dengan qabliyah subuh. Itu salat yang sangat luar biasa fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah ayat-ayatnya tidak butuh penjelasan yang panjang, dan memang satu tema besar, yaitu argumen-argumen Allah di dalam membuat orang agar beriman kepada Allah. Sehingga hari ini kita bisa menyelesaikan surat Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.